sekarang kebetulan didampingi oleh teman-teman dari FPP TNI dan dari FPPI. Pertanyaan dari Bung Michael tadi, saya akan sampaikan. Di dalam proses peradilan yang benar, itu ketika tidak ada coy di antara penegak hukum. Tidak ada coy di antara penegak hukum. Tetapi yang saya khawatirkan dan ini sangat mengganggu pikiran saya. Saya khawatir antara penegak hukum yang memproses Mas Roy dan Dr. Tipa dari mulai penyidikan, ya, kemudian disampaikan hasil penyidikan ke kejaksaan yang memakan waktu cukup lama sampai akhirnya saya dengar sudah P21, tapi saya belum dengar pastinya apa benar sudah P21, kemudian ada penangkapan sampai dengan nanti proses di peradilan, ya, atau mungkin nanti ada pra-peradilan yang dilakukan oleh PH-nya Mas Roy dan Dr. Tipa. Maka bisa saya sampaikan di sini, proses peradilan yang benar ketika para penegak hukum ini menjalankan fungsinya masing-masing. Tetapi jika hal ini, ya, jika nanti ada titipan dari orang-orang tertentu, ya, untuk memproses peristiwa ini, maka proses hukum nanti yang akan berjalan di pengadilan itu tidak akan bisa berjalan dengan murni, tidak bisa menghasilkan putusan yang adil, tidak bisa akan memberikan satu putusan yang mempunyai manfaat yang besar terhadap keadilan ini. Itu tidak akan terjadi. Jadi kalau umpamanya nanti kita melihat ada satu rekayasa di dalam proses peradilan Mas Roy dan Dr. Tipa ini, maka ini menjadi pengawasan kita semua. Saya yakin masyarakat sudah bisa melihat jika nanti terjadi rekayasa di dalam proses persidangan ini, karena tidak menutup kemungkinan itu akan terjadi. Ya, saya 15 tahun di Mahkamah Agung, jadi saya tahu persis bagaimana ketika penegak hukum, ya, sudah mulai melakukan proses peradilan dari mulai tingkat penyidikan, tingkat dari jaksa membuat surat dakwaan sampai putusan hakim. Nanti kita lihat seperti apa. Berarti jangan sampai ada di antara penegak hukum ini yang bersekongkol kira-kira seperti itu, ya. Nah, kalau ini Pak, apakah mungkin setelah nanti hakimnya ditunjuk, kalau dianggap ada ketidakprofesionalan di hakim itu, bisa nggak diganti? Minta penggantian hakim. Nah, ini saya cerita dulu ya soal hakim nanti, ya. Jadi gini, akan mungkin terjadi ketika ini pesanan, jaksanya siapa, penuntut umumnya, Ya. hakimnya siapa, ini akan terjadi ketika ada pesanan. Pasti ini terjadi. Tidak akan melibatkan hakim-hakim yang lurus, ya. Biasanya nih yang begini-gini nih hakim-hakim yang bengkok nih yang diserahkan untuk memproses kasus ini. Karena hakim-hakim yang bengkok itu saya anggap adalah hakim-hakim yang pernah tersandera oleh kasus-kasus yang dalam dirinya dia dimungkinkan untuk dilaporkan. Dalam perbuatan hakim tersebut dimungkinkan untuk dilaporkan. Ini yang saya katakan bengkok. Tapi kalau untuk hakim-hakim yang lurus, dan masih banyak sebetulnya hakim-hakim yang lurus di Indonesia, dia akan berani menolak intervensi dari siapapun. Tapi kalau hakim yang bengkok, ya, nanti ada pihak-pihak tertentu mulai dipesan itu sudah sampai di penyidikan, dari tingkat penyidikan, kemudian di kejaksaan, kemudian di hakim. Nah, ini sudah kompromi nih. Yang mereka nanti akan diputus seperti apa sudah kelihatan gitu. Dari proses peradilan bisa kita ikuti. Itu jelas sekali nanti bisa kita tahu. Itu momentum. Oke, terima kasih Pak. Semoga tidak terjadi, ya Pak. Semoga tidak terjadi. Nah, kita harapkan hakim di
dalam pertimbangannya harus benar-benar mempertimbangkan segala yang terjadi di ruang persidangan, baik itu dari keterangan saksi, baik itu dari barang bukti atau alat bukti, kemudian dari saksi ahli kalau ada nanti. Dan sekali lagi saya mohon pada hakim, ketika nanti jaksa hanya menyampaikan alat bukti satu dari hasil puslapor ya, Polri mengenai ijazah Jokowi, hakim harus menolak itu dan hakim harus berani melakukan uji forensik terhadap ijazah Jokowi kepada lembaga yang terakreditasi mempunyai kewenangan untuk menguji ijazah tersebut ya, minimal 2. Jadi, misalnya apa Pak? Hah? Misalnya lembaga lain yang bisa menguji ijazah ini itu? ada, BRIN ada, Oh, dari TNI juga ada? dari TNI mungkin ada ya. Ya. Ya, dari TNI mungkin ada ya. Saya belum tahu pasti yang kemudian. Tetapi untuk beberapa lembaga yang ada di Indonesia ada. Kalau perlu secara internasional pun ada. Lembaga penguji itu yang statusnya internasional itu ada. Ada di Singapura, ya, kemudian ada di Australia, banyak. Jadi hakim dalam hal ini tidak boleh hanya menerima bukti yang diuji oleh puslapor, ya. Bukti ijazah asli yang diuji oleh puslapor itu tidak boleh. Jadi hakim harus berani menyampaikan bahwa ini harus diuji dengan 2 lembaga terakreditasi. Tentang ini nih Pak, tentang penyidik secara prosedur, apakah penyidik itu bisa dipidana atau dilaporkan atau gimana Pak? Tentang apa? Penyidiknya tentang penyidik, apakah bisa Sebenarnya kalau kita diadukan? mau mengikuti proses, Kalau tidak sesuai. ya, kalau tidak ada sesuai itu bisa aja, atau dia melakukan abuse of power, ya, terus kemudian ada penyimpangan yang bisa kita secara hukum itu bisa kita sampaikan ya, dengan bukti yang ada, itu bisa aja. Tetapi pertanyaannya sekarang, apakah diproses? Kita ini sudah hopeless sebenarnya tentang penegakan hukum di Indonesia, jujur aja. Saya yang berkecimpung di lembaga yudikatif itu melihat sekarang kondisi hukum sekarang ini, saya sangat pesimis. Karena begini, bisa tegaknya hukum, bisa tegaknya keadilan, ya, masyarakat mendapat kepastian hukum, itu bukan peran hanya penegak hukum saja, tapi itu adalah peran dari kepala negara. Harus berani menyatakan bahwa negara kita adalah negara hukum, tegakkan hukum dengan benar, dan tidak boleh ada intervensi dari manapun juga. Itu yang benar sebagai seorang presiden. Kalau dia cuma diem aja, ya kan, terus kemudian cuma joget-joget, untuk apa? Harus memikirkan bagaimana hukum di Indonesia ini bisa ditegakkan. Panggil itu kejaksaan, panggil Kapolri, panggil ketua KPK, beri arahan, kasih ultimatum. Mestinya begitu. Serahkan saja ke saya untuk proses penegakan hukum di Indonesia. Saya beresin.